Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Habis pisau, kita balik lagi ke tools ya. Mungkin bagi sebagian yang udah nonton video-video gua dari kemarin, gua udah ada spill eh, tools gue atau peralatan-peralatan gue atau EDC gue dan lain-lain yang eh, belum gue review sebelumnya. Sampai detik ini belum pernah gue review eh, apa namanya? Gue belum pernah bahas dan sebagiannya belum pernah gua pakai untuk bekerja atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan alat ini. Oke, langsung aja. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu, yang lu tunggu-tunggu nih. Oke, gua perkenalkan. Ini dia. Wah, mungkin bagi orang lain ini apa ya? Ini cuman alat, ini cuman tang, atau ini cuman kunci Inggris, whatever. Ini sarungnya bukan sarung kulit, gue bikin-bikinan seperti video gue yang lalu. Tapi dari boxnya tetap gue klotekin, gue potong, gue taruh sini. Ini serial numbernya gue taruh sini, gue tempel di sini supaya ini bahwa ini emang asli, ini original Knipex. Ini dia, kita buka saudara-saudara. Ini dia Knipex Wrench Plier. Ini adalah incaran gua sejak lama, dan gua lama banget nabung ini. Gila dah pokoknya. Lu jangan tanya harganya berapa ya. Cari aja sendiri dah. Gue dapat harga ini, yang jelas gue dapat harga ini lumayan spesial. Harganya cukup murah dibandingkan dengan harga dimanapun di e-commerce. Juga gue udah bandingin, gue beli langsung di LTC Glodok, di distributor utamanya. Dan di situ dia nggak jual cuman Knipex doang, tapi juga ada Wera, ada merek brand SATA, ada juga brand tools merek Olva, kayak pisau-pisau cutter-cutter gitu, merek Olva dari Jepang, Wera dari Swedia, kemudian SATA tuh dari mana ya? Gue lupa. Yang jelas di situ toko itu bener-bener gue kaget. Di toko itu ternyata dijual peralatan-peralatan pertukangan, peralatan mekanikal buat mekanik Sultan ya. Ini gue bilang kelasnya udah kelas Sultan guys. Coba lihat kesini. Bingung kan ini apa ini ya? Jadi gue bagi yang awam, awam dulu soal Knipex ya. Apa itu Knipex? Bingung kan? Knipex itu apa sih? Knipex itu adalah salah satu brand asal Jerman ya. Asal Jerman. Seperti lo tahu, gue adalah pengagum negara Jerman. Jam berapa sih sekarang? Sudah jam 5. Oke. Ini adalah brand dari Jerman. Sudah sudah establis sejak 1882. Ya udah 140 tahun lebih. Dan sekarang makin fenomenal guys. Makin fenomenal
ketika makin fenomenal ketika dia melaunching ini guys, tang Cobra ini. Nah, ini gue beli belakangan ya, duluan ini tentunya, duluan yang Knipex Range Plier. Nah ini ditemukan di 2020 ya, 2020. Jadi Knipex Cobra ini 2020 dan membuatnya sangat fenomenal di dunia permekanikalan ya, sangat fenomenal waktu itu. Nanti akan kapan-kapan gue bahas ini tang ini kenapa bisa fenomenal. Gue beli yang ukuran kecilnya, ukuran 125 ya, 12,5 cm. Oke. Nah, balik lagi, ini adalah bisa dibilang ini adalah grill range gue. Gue adalah seorang penggemar kunci Inggris ya. Gue adalah seorang yang penggemar fanatik kunci Inggris. Gue bukan penggemar tang ya. Kenapa begitu? Karena kehidupan gue selama gue ngerjain sesuatu, selama gue membutuhkan peralatan, itu banyak gue selalu berurusan sama hex key gitu loh. Selalu membutuhkan kayak mur sama baut gitu loh. Ketemu sama yang namanya mur dan baut. Itu hampir semua peralatan ya, furniture, peralatan, pemasangan apapun itu ya, kadang kunci L ya. Tapi yang banyak inilah. Jadi yang banyak adalah mur baut ini, kadang-kadang pakai juga baut yang pakai obeng ya, yang pakai obeng plus gitu, atau Philip head ya. Tapi seringnya ini sepeda juga gitu. Gue penggemar bersepeda dan gue sering benerin sepeda, modif sepeda, benerin apa gitu. Itu juga banyak menggunakan untuk kunci-kuncinya, untuk teknik-teknik penguncian atau menyambung sesuatu atau mengencangkan sesuatu, dia banyak menggunakan mur dan baut. Makanya gue seneng banget sama kunci Inggris. Nah, kunci Inggris yang udah yang pernah gue bahas kemarin, kesayangan gue adalah yang model begini. Gue pernah bahas kemarin yang ukurannya 150 mili ya. Itu adalah ukuran solid, ukuran legit, ukuran sempurna untuk mekanik rumahan ya. Si paling mekanik. Enggak. Jadi ini adalah ukuran 250, di mana ini benar-benar berasa berat ya bagi seorang yang bukan mekanik, yang cuman di rumah pengen punya beginian. 250 itu terlalu berat. Makanya gue kemarin bikin video berapa sih ukuran yang pas, dan itu gue tekankan bahwa 150 mili atau 15 cm adalah ukuran yang tepat gitu loh. Karena dari pengalaman gue sendiri melakukan pekerjaan. Kemudian jenisnya ada macam-macam. Ini kan yang Knipex ya. Ini model Crescent Range atau disebut juga kunci Inggris atau adjustable range ya, adjustable range yang biasa ya. Terus ini model kayak Crispo gini atau Work Pro ya. Yang Work Pro juga modelnya kayak begini. Ini Crispo, kebetulan ini Crispo similar atau identik sama Work Pro. Ini juga modelnya estetik banget. Kemarin sempet gua khusus sudah gue review. Ini sangat eksotis, sangat estetik. Lihat,
Ini juga sangat berguna, gua suka juga. Apalagi ini di tengah ya, lu nggak perlu, tangan lu nggak perlu maju-maju ke sini seperti ini. Ini kan lu mesti ke depan gitu. Nah, kalau ini karena ini gue terbiasa dengan ini, gue udah sangat terbiasa dengan ini, maka secara natural gue megang ini tuh nyaman banget. Ketika lu gelap gitu, gelap-gelapan gitu, lu grab ini, ambil ini, terus agak kesulitan, lu nggak kelihatan posisinya di mana sih, lu begini aja, begini grab. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini kayak natural aja. Tapi ada kelemahannya guys ini guys. Adjustable wrench atau crescent wrench ini, kunci Inggris yang biasa ini, yang biasa kita punya di rumah ini punya kelemahan guys. Jadi ini rapet guys, ini kan rapet ya. Nah, rapet ketika lu udah gini, set set, ini lu mesti keluarin dulu. Nggak bisa ini langsung muter lagi, nggak bisa. Lu mesti ini kendorin ininya, tek gini, supaya rahangnya, jauhnya ini lepas dikit. Nah, baru lu buka, lu rapetin lagi, puter lagi, begini seterusnya. Sama juga ketika lu pakai ini. Lihat. Kalau tempatnya sempit, lu kan pasti begini. Keluarin, rapetin lagi, puter lagi. Lu mesti buka lagi, kendorin, lepas lagi, pasang lagi, rapetin lagi. Nah, seperti ini. Nah, begini kan? Ya, ini agak mendingan. Nah, ini kalau yang Crispo ya. Nah, artinya apa? Artinya ya agak sedikit merepotkan ya. Bahkan ketika lu punya fix ini, fix kunci Inggris fix ya, yang nggak bisa di adjustable gitu juga sama, akan harus dilepas, pasang lagi, lepas lagi, kayak gitu. Seperti itu. Jadi agak merepotkan. Nah, ada problemnya lagi. Ketika pakai ini, nah misalnya begini, ini rapet ya, ini udah rapet semua. Lu kencengin, lepas. Nah, ketika rapet, tiba-tiba rapet banget, udah terlanjur rapet, ini kadang-kadang ini mau dilepas aja sulit, saking rapetnya. Gitu. Gue pernah ngalamin beberapa kali macet begitu karena saking rapetnya, karena gue butuh puntiran atau leverage ya, atau daya ungkit yang gede. Gue rapetin ini, gue rapetin serapet-rapetnya, gue kencengin, gue kencengin gitu, supaya nggak bergerak lagi tuh, struktur nggak bergerak lagi. Akibatnya ini alat ini, pisau kunci Inggris ini bener-bener rapet, menggigit. Dilepas aja nggak bisa saking rapetnya. Akhirnya terpaksa gue pukul pakai palu ini, tung gitu. Nah, baru lepas. Itu yang terjadi. Nanti akan gue bandingin sama ini. Yang ketiga, kenapa gue beli Knipex?
Lebih spesifik merek Knipex. Karena permasalahan yang ini. Lu mungkin udah lihat ya video gue yang kemarin. Lu lihat this kind of multi tool. Ini adalah tang yang menurut gue sangat bermanfaat banget. Gue cobain, gue siksa. Apa yang terjadi? Ini nggak kuat guys, melintir. Ini gue kayak langsung, oh my god. Itu langsung gue kayak terobsesi, peralatan apa sih yang terkuat di dunia gitu kan. Gue cari-cari peralatan mana yang terkuat di dunia dan sangat useful gitu loh. Keren, satu keren, yang kedua kuat gitu, nggak cuman keren doang. Nah, jawabannya adalah ini guys, Knipex guys. Jawabannya adalah merek Knipex. Kalau lu pakai Knipex, ada jaminan kekuatan karena dia made in Germany, bukan merek Jerman yang dibuat di Cina ya. kayak Apple, Samsung, HP itu mereka merek-merek Amerika, merek Korea, tapi pabriknya di China. Ini enggak guys, ini made in German ya, made in Germany, asli dibuat di Jerman, bukan buatan Jerman, dibuat di Jerman. Artinya ini bener-bener produk asli Jerman. Gila. Dan ini ditemukan di tahun 2022, 2020 kalau nggak salah ya. Lupa gue. Sorry, ini ditemukan di tahun 1994 mekanisme ini. Nah, itu. Ini keluar di seri ini, seri Knipex Wrench Plier. Wrench Plier artinya wrench, ini kunci Inggris, plier, wrench plier gitu. Artinya tang yang kunci Inggris yang kayak tang gitu. Tapi ini kunci Inggris, wrench plier. Ya, wrench plier. Plier itu tang, wrench itu kunci Inggris. Artinya dia ini sebenarnya kunci Inggris tapi seperti tang. Bentuknya seperti tang tuh gini. Ya kan? Tuh, buka, tutup mulut. Beda dengan ini, pakai mekanisme adjustable-nya, mekanismenya ini. Dan ini bisa disesuaikan guys, mangapnya sampai segini. Mangapnya sampai segini, bisa disesuaikan mau seberapa, mau kecil mau besar, ya kan. Mau kecil segini juga bisa, ya kan. Mau kecil segini bisa. Tangan lu agak majuin dikit. Kalau besar lu mesti pakai yang, nah ini nggak muat, kita mesti sesuaikan nih. Gara-gara gua sakit hati sama Jakemi, akhirnya gua beli ini. Nah nih, nah istimewanya apa sih dibandingkan dengan yang lain? Coba kita cek ya, apa sih istimewanya. Ini guys istimewanya. Nih. Ya. Lihat. Perhatikan. Perhatikan ya guys. Ini kita giniin. Kita nggak perlu begini, kita nggak perlu lepas terus begini, nggak perlu. Lihat nih. Tek. Nggak perlu melepas guys. Tuh. Nggak perlu melepaskan sesuatu guys. Putar terus guys. Putar terus guys. Tuh. Sampai rapet guys. Tuh. Jadi ketika ini gagang yang bawah ini, bagian bawah ini lu tendang sedikit, set, dia akan membuka rahangnya guys. Membuka rahangnya, set. Gitu guys.
rapat sekali guys. Nah, lihat nih. Oh, gini aja. Saran gua kalau mau memutar baut tuh harus begini guys, ke bawah gini guys, karena tumpuannya di sini. Kalau ini bukan tumpuannya adalah yang gede ini, yang kecil ini ya. Makanya, nah, tuh, oh, tinggal mangapin dikit. Ya, kalau mau agak enakan ini gedein sedikit ya. Kalau mau pas, ini ditekan, geser. Kurang naik dikit. Oh, kegedean. Kayak gitu guys. Mangap dikit. Nah, jadi yang istimewa tuh kita buka dikit dia bisa mangap, tapi mangapnya dikit. Jadi puter, angkat, tekan lagi, gini terus. Nah, jadi nggak perlu repot-repot untuk seperti ini guys. Harus ngangkat, lu mesti lu lepas, lu kencengin. Kalau gue sih karena udah natural ya, gue suka banget sama alat ini di rumah juga, makanya gue familiar dan nyaman pakai ini. Tapi sebenarnya repot guys tuh, dan ini kan berat ya gini. Sedangkan ini kurang lebih gini lah. Mantap kan? Nah, itu adalah keistimewaannya. Apa namanya? Dan ini benar-benar mantap. Udah di chrome anti karat segininya, di zinc chromat sampai segininya. Ini adalah serinya 86032586, itu artinya ya range plier ini seri range plier. Kemudian 03 ini di zinc chromat lagi. Kalau yang 01, kalau seri 01 di tengahnya ini 01, biasanya dia warnanya hitam kayak gini nih. Ini contoh Cobra ya, Knipex Cobra. 87 ini Cobra ya. 87 itu Cobra. 01 ini adalah seri ininya, coatingnya cat hitam gini. Kemudian 125 artinya 12,5 cm atau 125 mm. Kalau 03 dia sudah di zinc chromat sedemikian rupa. Lihat, zinc chromatnya tebel banget guys, bener-bener high quality. Harganya berapa lah lu cari sendirilah. Gua agak segen, bayangin gua sama diri gua aja segennya setengah mati, apalagi mau ngomong sama orang lain. Nah, ini gue bisa ini ya, coba perhatiin gini guys ya. Ini bener-bener rapat guys.
Jadi ketika lu heavy duty ngerjain sesuatu yang berat, ini akan mencengkeram dengan sangat. Ngelepasnya mudah, ngelepasnya lu sentil ini dikit aja. Tek. Nah, dia langsung mangap dikit ya. Dia akan langsung mangap dikit. Tapi begitu di grip on begini, dia akan bener-bener rapet. Bener-bener akan rapet. Tapi untuk melepasnya tinggal tendang dikit ininya, yang bagian bawahnya. Tek. Tuh, buka begini. Ini istimewanya sih seperti itu. Apakah nggak ada tembakannya? Ada guys. Brand Amerika namanya Icon sudah bikin. Icon range plier juga, namanya juga sama lagi, range plier kayaknya ya. Coba cek deh. Icon. Mereknya Icon. Icon ya. ICON. Coba cari dah. Icon range plier itu juga sama persis kayak gini, ukurannya mirip-mirip banget. Pokoknya mirip sama inilah. Tapi dia buatan Amerika, USA. Nah, itu pun juga susah nyarinya, harus di Amazon atau nyarinya harus di Amerika. Barang-barang dari Amazon dari USA kan susah, dari sini lebih mudah barang-barang dari China ya. Lu bisa beli di AliExpress apa di mana gitu, atau di Shopee ya, gue sebutin aja nggak apa-apa. Sedangkan ini, kalau ini udah distributor resmi di Jakarta banyak ada. Salah satunya di LTC Glodok tuh ada yang khusus dia jualan Knipex, SATA, Wera, Olva. Itu bener-bener alat-alat sultan ya gue bilang. Dan ini gue nobatkan menjadi grill tools gue. Dan ini, bang, lu kenapa sih beli gede amat di 250? Kata lu ini paling optimal tuh 150. Kenapa lu beli 250? 250 adalah ukuran standar guys. Peralatan tools itu kayak gini nih. 250 ini adalah standar. Memang berat sih. Tapi ini adalah ukuran standar guys. Ini adalah ukuran standar. Dan gua butuh peralatan yang kuat. Saking keselnya gua sama ini. Benar-benar meleot, nggak bisa diandalkan, sehingga gue langsung mikir gue mesti beli sesuatu yang kuat untuk for the sake of my ego, demi ego gue, demi harga diri gue, demi apapun gue harus punya alat terkuat di dunia, dan dia harus ukuran standar. Artinya ini untuk berbagai ukuran bisa gitu loh. Yang jelas dengan ukuran segini kemungkinan ini bakalan jarang banget gue pakai, kecuali gue pakai untuk pekerjaan yang berat. Ini bakalan jadi holy tools, grill tools gue, grill tools, dan ini akan menjadi penunggu toolbox yang abadi. Gue tetap akan pakai yang lebih ringan. Contohnya kayak gini, ini juga 23 sentian. Ini lebih ringan daripada ini. Jujur aja lebih ringan. Atau gue pakai crescent wrench yang begini, yang kemarin gue tunjukin, yang kecil, yang 150. Itu akan tetap jadi andalan gue. Nah, tapi gue juga ada ini. Nanti besok-besok akan gue bahas kenapa gue beli yang ini. Kenapa nggak ini aja tapi yang kecil. Oke, kapan-kapan gue bahas. Dan ini gue puas banget ya. Ini benar-benar udah, kalau udah ini gue udah nggak pengen apa-apa lagi. Gue nggak pengen peralatan yang kunci Inggris yang lebih mahal lagi. Enggak, ini udah the ultimate ya. Udah, kalau udah orang bilang Knipex, udahlah seperti ini. Terus apakah ini seistimewa itu dan tidak ada kelemahan? Oh ya, istimewanya ini guys. Istimewanya guys, ini adalah dia
cabang begini. Kenapa dia bisa sangat kuat dan nyaman? Karena dia ini modelnya tengah gini guys. Perhatiin ya, perhatiin nih guys. Perhatikan ya. Ini pecah dua begini. Dia kayak menjepit begini guys. Beda mekanismenya dengan tang atau tang-tang yang lain atau yang model-model begini yang lain. Dia modelnya akan begini. Dua lempeng begini kayak gunting gini kayak tang kan begini ya. Nah, ini enggak guys. Ini begini. Dua guys, ini dua. Lihat nih. Ini dua. Ngepang jadi dua gini, mecah jadi dua gini. Ini menjepit dengan sempurna. Lihat ini dua nih. Makanya ini besar banget, kuat banget. Karena itu dia tersebar merata di dua tumpuan, bukan satu tumpuan saja, tapi dia di dua tumpuan. Makanya dia kuat banget. Beda dengan contohnya ini. Ini adalah Chris Bow yang tipenya mirip-mirip channel lock, kayaknya nyontek channel lock ya. Lu cari aja di di YouTube atau apa ini di Google ya, channel lock. Modelnya seperti ini. Ini kan mirip-mirip ya, model-model tang mulut burung ya. Ini juga bisa disesuaikan walaupun ini nggak pakai. Kalau ini kan satisfy banget ya, dipencet. Ini ada kayak pernya, diteken terus. Nah dia adjust ya, disesuaikan ukurannya. Kalau ini nggak diteken, nggak ada apanya, langsung dibuka aja. Dia akan ada beberapa pilihan, 1, 2, 3 ya, 3 doang sih. 1, 2, 3, 4 ada 4 ini. Ada 4 step ya untuk gedein, kecilin. Nah dia kayak gunting guys, tuh lihat. Dia itu kayak gunting sistemnya, ya kan? Jadi kayak gunting di tek atas bawah nih, kanan kiri tek. Tumpuannya di sini guys, tumpuannya di satu titik. Nah ini akan lebih apa ya? Lebih susah apa ya? Lebih berat. Kinerjanya bisa jauh lebih berat. Kalau ini bukanya buka selebar-lebarnya, beda dengan ini kan bukanya sedikit. Nah, ini bukanya sedikit. Kalau ini plong, bukanya selebar-lebarnya. Nah, ketika dilepas begini, ditendang begini, yang bagian ini ditendang kan seperti ini. Nah, dan ini kalau ini akan menjepit kita nih, jari kita ada di tengah, ini akan menjepit. Beda dengan ini anti jepit nih, anti kejepit. Tuh. Ini tumpuannya cuma satu guys, ini cuman satu titik aja, satu titik. Sedangkan ini 2 titik guys, lihat, perhatiin, ya kan, luar biasa. Dipikirkan loh sama orang Jerman seperti ini, gila sih. Terus itu keistimewaannya. Akhirnya sekarang juga mulai beberapa merek ada yang nyontek ya, mirip-mirip kayak gini. Kemudian apalagi kekurangannya? Oke, kekurangannya gue bagi sebagian orang penyembah Knipex atau pengkultus ya. Ada kayak agama Knipex gitu, gue liat di YouTube tuh ada yang bener-bener yang muji-muji setinggi langit gitu. Wah ini adalah alat gue nih, gue kerja di Boeing sekian tahun, gue pakainya ini doang nih gitu. Alat gue cuman ini sama tang Cobra, pokoknya itu aja, pokoknya alat gue ini adalah alat gue yang paling gue pakai. Jadi gue nggak akan pakai yang lain gitu. Nah itu bagi
apa namanya, pengkultus Knipex ya, yang bener-bener wah die hard, pokoknya kayak agama Knipex gitu. Kalau gue sih enggak ya, gue objektif aja. Ada kelemahannya sih sebenarnya. Justru karena modelnya yang kayak tang ini, gue nggak terlalu suka sebenarnya. Apa ya? Beda guys. Kalau lu megang ini, lu megang kayak begini, ini akan lu genggam dengan sempurna guys. Nih, ergonomis sekali. Ini secara natural ya, secara alami itu genggaman manusia tuh begini. Ini akan enak banget, nggak capek, nggak ini, sangat ergonomis. Sedangkan ini lu mesti gini, which is ini bukan eh, cara alami manusia untuk menggenggam gitu loh. Apapun itu, menggenggam senjata, menggenggam pisau, menggenggam barang, grab apapun, itu ya nggak selebar ini. Orang mesti menggenggam sekecil dan kayak batang gitu. Bentuknya harus batang memang yang nyaman banget di tangan gitu kan. Jadi nggak terlalu capek. Kalau ini gue pastiin kalau lu kerja seharian pakai ini pasti capek lah begini. Coba, ini akan membebani ini loh, bagian daerah sini. Bisa jadi membebani carpal tunnel syndrome lu ini. Carpal tunnel lu ini sini akan terasa berat banget, ngerasain tekanan karena harus berbentuk seperti ini tangan lo. Bukan begini secara alami, bukan menggenggam secara alami. Karena ini memang namanya wrench plier. Ya namanya juga kunci Inggris tapi kayak tang, ya kan? Gini. Sama juga kayak begini juga, ini juga. Yang tang model begini juga. Ini menggenggamnya juga nggak natural kalau menurut gua, nggak alami ya, tidak alami ya. Lebih alami begini maupun begini. Oke, kayaknya itu aja. Oke, ini adalah grill tool gue, kunci Inggris paling tinggi kesayangan gue. Apakah gue beli lagi? Ya nggak tahu, mungkin masih beli lagi karena gue memang pecinta kunci Inggris. Oke, segitu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.